Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Dan yang sekarang ini masih berkumpul dan area sudah luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter luas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang Anyus melaporkan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian Anyus melaporkan. Evakuasi jenazah yang ke-8 insyaallah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe, sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Anyus melaporkan. Warga di 3 desa di Kecamatan Butong, Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh hanya bisa menangis usai kehilangan tempat tinggalnya yang terbawa arus banjir bandang. Camat Betong Ateh Banggalang, Zulkifli mengaku situasi di Betong Ateh sangat mencekam 4 hari sejak banjir melanda kawasan itu. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terisolir, tim SAR gabungan mengakali pengiriman logistik makanan dengan skema Flying Fox menggunakan tali. Sementara akibat banjir bandang yang melanda, sejumlah jembatan yang menjadi akses jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara terputus. Akibatnya sejumlah desa terisolir karena akses jalan utama satu-satunya terputus. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bergerak cepat berusaha membuka akses jalan dengan menerjunkan petugas ke lokasi dan menurunkan beberapa alat berat. Banjir Aceh Tenggara pada 27 November 2025 menjadi banjir terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Aceh Tenggara.
sebanyak 98 desa dari 16 kecamatan terdampak dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses jalan utama dan transportasi serta komunikasi. Dari Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, tim liputan Anyus melaporkan. Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari pihak itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh tak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga menewaskan seekor gajah Sumatera. Gajah jantan tersebut diketahui warga pada hari Jumat pagi pasca banjir besar yang melanda kawasan tersebut dan lokasi bangkai sudah ditandai garis polisi. Lokasi penemuan bangkai gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Meredu yang hanya bisa diakses hanya berjalan kaki selama 2 jam dengan medan yang sulit. Antrean kendaraan mengular hingga berkilo-kilometer di sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan. Pengendara terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak untuk kendaraan mereka. Antrean panjang ini terjadi sejak beberapa hari terakhir pasca banjir yang melanda Kota Medan dan mengakibatkan terganggunya distribusi BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengendara mengaku tidak memiliki pilihan lain karena sebagian SPBU masih mengalami keterbatasan pasokan BBM. Polisi juga mengamankan sejumlah SPBU dan mengimbau masyarakat agar tidak panik karena stok BBM di Kota Medan dalam keadaan aman dan terkendali. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengatasi kelangkaan BBM agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ratusan pengendara balap liar kabur saat petugas menutup seluruh akses jalan di komplek perkantoran terpadu Pemkab Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah remaja yang terjaring razia hanya bisa pasrah saat diamankan petugas. Belasan motor tanpa kelengkapan surat disembunyikan di semak-semak area ladang berhasil ditemukan petugas. Pemilik motor mayoritas menggunakan knalpot brong juga diwajibkan mendorong kendaraan mereka menuju titik pengumpulan untuk proses penilangan dan pengamanan. Penindakan ini sebagai bentuk tindak lanjut keluhan masyarakat dengan adanya aksi balap liar yang selain mengganggu ketenangan warga juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sebagai sanksi, motor yang terjaring ditindak penilangan dan dibawa ke Polres Boyolali. Pemilik motor baru dapat mengambil kendaraan mereka setelah melengkapi surat-surat dan mengembalikan kondisi motor ke spesifikasi standar pabrikan.
Polisi mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anaknya, terutama pada jam-jam sore yang rawan digunakan untuk balap liar. Tim Macan Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan meringkus 2 pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah gardu pinggir jalan di Desa Batah Timur, Kabupaten Bangkalan. Kedua pelaku sempat kaget karena tiba-tiba disergap sejumlah orang. Awalnya kedua pelaku mengelak, namun akhirnya pasrah saat tangannya diborgol dan dibawa ke Mapolres Bangkalan. Penangkapan keduanya dilakukan berdasarkan keterangan satu pelaku lainnya. Ketiganya diringkus setelah dilaporkan seorang warga Modung, Bangkalan, usai rumahnya kebobolan saat sedang ditinggal pergi. Para pelaku masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang, termasuk 1 unit sepeda motor. Para tersangka ini dengan cara masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel jendela, kemudian mengambil barang-barang milik korban yang ada di rumah, antara lain 1 unit speaker, kemudian blender, dan sepeda motor. Para tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku sindikat pencurian kendaraan bermotor beraksi di kawasan Depok, Jawa Barat. Aksi para pelaku gagal karena diketahui korbannya, namun para pelaku lolos karena menodongkan senjata api. Anggota Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima laporan meringkus kedua pelaku di lokasi persembunyiannya di wilayah Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas turut menyita sebuah senjata api rakitan beserta 3 peluru yang didapat dari daerah Lampung. Punya lo ya? Ya? Oke. Dapat dari mana itu? Hah? Beli di mana? Di Lampung. Yuk, loncat. Saat digelandang keluar dari persembunyiannya, kedua pelaku terpaksa harus berjalan loncat karena petugas memborgol keduanya di bagian kaki agar tak mudah kabur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Empat pria komplotan mencuri sepeda motor nekat beraksi di depan kantor jasa ekspedisi di Jalan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat saat siang hari. Satu pelaku mengenakan jaket ojol. Tak butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang motor milik seorang kurir yang sedang mengambil paket. Para pelaku membawa kabur motor tersebut. Barang. Terus di sebelah ada kurir itu mau ambil pickup paket. Nah, terus pas dia lagi mau ambil pickup, motornya ditaruh di samping. Terus tiba-tiba hilang. Dia lari ke sini buat minta cek CCTV. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Cengkareng. Warga pun diingatkan untuk lebih waspada dengan menggunakan kunci ganda. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aku
Seorang pencuri motor babak belur dihajar massa di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum diamankan, pelaku yang nekat beraksi di tengah keramaian ini mencongkel kendaraan milik ojek online dengan menggunakan kunci letter T. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi karena pelaku berusaha kabur melarikan diri. Korban bernama Cidar mengatakan jika pelaku berjumlah 2 orang, namun yang berhasil ditangkap hanya 1 orang. Tiba-tiba datang, nggak tahu kan saya diem itu Pak, posisi dia, Pak kunci dia buka kunci, baru saya teriakin maling Pak. Jadi saya ada bukti bahwa dia maling, kalau saya teriakin dia buru-buru nggak bisa. Pelakunya sih kayaknya 2 orang Pak. Sementara polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Serpong guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memburu rekan pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan di ruas jalan tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124, jalur B arah Jakarta pada Sabtu pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 mobil minibus dan sebuah truk. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus putih melaju dari arah kiri, namun hilang kendali ke sebelah kanan dan menabrak bagian belakang truk serta minibus lainnya hingga mengakibatkan terguling dan rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan. Arus lalu lintas di ruas jalan tol tersebut sempat mengalami kepadatan imbas kecelakaan tersebut. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi mengevakuasi kendaraan yang rusak dan melakukan pengaturan lalu lintas hingga kondisi kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon menangkap 2 perampok sadis di daerah Lampung. 2 pelaku merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Mayat perempuan. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Pelaku menggasak harta benda korban berupa emas, uang, kemudian membuang jasad di semak-semak daerah Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mengincar secara acak dengan sasaran perempuan atau emak-emak. Dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan, pelaku kemudian melumpuhkan korban di dalam mobil dan memaksanya menenggak miras oplosan hingga tewas. Menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian, ya, sehingga korban bersedia diajak oleh para pelaku dan ikut masuk ke dalam mobil milik yang dibawa oleh para pelaku. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minuman keras jenis ciu. Polisi masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Sedangkan pelaku yang ditangkap dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Izin, Komandan, menangkap curanmor, sepeda motor. Anggota Satlantas dibantu anggota Polsek Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menangkap seorang penada motor curian yang dibeli dari salah satu teman pelaku asal Kediri. Kejadian berawal saat anggota Satlantas tengah melakukan operasi zebra, tiba-tiba mendapatkan informasi dari Polresta Kediri, Jawa Timur, jika terdapat motor curian dari Kediri akan dibawa ke Sampang, Madura. Motor terlacak melalui GPS kendaraan yang masih aktif. Petugas melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dicurigai dengan ciri-ciri kendaraan yang telah dikantongi petugas dan berhasil menangkap pelaku di tengah persawahan. Lantas menangkap di persawahan di Desa Keramat, Kecamatan Gedudung, Kabupaten Sampang. Ini hasil pengejaran dari Sampang menuju arah utara atau arah
Pelaku pencurian kendaraan bermotor telah ditangani oleh Reskrim Polres Sampang. Sementara barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian diamankan petugas kepolisian setempat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 pencuri masuk ke dalam toko milik Yayasan Yatim Piatu Satu Benih di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku masuk ke dalam toko dengan menjebol gembok pintu depan toko. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu menggasak uang tunai, rokok hingga barang dagangan lainnya. Kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, pengurus yayasan melapor ke Polsek setempat untuk ditindaklanjuti. Kami dari Polsek Tenjo telah menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi di toko yayasan milik Yatim Piatu, tepatnya di Kampung Dungus Biuk, Desa Bobakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dan barang-barang yang diambil atau yang hilang diantaranya rokok, sampo, dan barang-barang lainnya. Kemudian kita cek rekaman CCTV dan ternyata ada 2 orang pelaku. Pencurian tersebut telah ditangani oleh unit Reskrim Polsek Tenjo dan dalam proses penyelidikan. Wanita diduga pelaku copet ini langsung diamankan petugas kepolisian karena khawatir akan menjadi bulan-bulanan warga di area Car Free Day, Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi juga mengamankan 2 pria yang diduga komplotan copet. Terduga komplotan copet ini beraksi di tengah ramainya pengunjung Car Free Day yang tumpah ruah untuk berolahraga. Korban baru menyadari jika ponsel miliknya di saku celana telah raib usai dipepet oleh seorang wanita. Meski terduga pelaku copet wanita berhasil diamankan, namun rupanya ponsel korban telah berpindah tangan ke temannya. Beruntung kedua temannya juga berhasil diamankan saat menghampiri pelaku yang diamankan di pos polisi Bundaran HI. Saya ikutin tuh 1 orang saya pegang, tapi karena nggak ada barang bukti, saya lepasin, saya ikutin terus. Begitu ketemu dia bertiga, saya yakin yang pegang tas nih dia, karena diserahin ke dia. Maka itu saya pegang tuh dia tuh. Jadi diserahin ke dia. Bapak lagi olahraga atau handphonenya sempat mau diambil gitu? Udah diambil, udah diserahin ke dia, udah jalan jauh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dibawa polisi ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran 7 gedung apartemen di permukiman Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong menewaskan 128 orang. 7 korban tewas merupakan warga negara Indonesia. Data korban hingga Jumat malam, jumlah korban meninggal telah mencapai 128. 79 lainnya luka parah dirawat tersebar di 15 rumah sakit di Hong Kong. Hasil koordinasi dengan kepolisian Hong Kong diketahui 7 orang WNI tewas. Seluruh korban merupakan perempuan dan pekerja migran Indonesia sektor domestik. 1 orang WNI masih dirawat di rumah sakit. Sementara para migran Indonesia yang terlantar menerima bantuan penting dari para relawan. Para relawan mengumpulkan data para migran untuk memberikan kabar terbaru kepada keluarga di Indonesia. 128 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, sementara 79 lainnya luka-luka. Nasib sekitar 200 orang masih belum pasti. Warga terus berdatangan ke rumah Dina Martiana di Desa Tanjung Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu buruh migran yang tewas akibat kebakaran apartemen di Wang Fu Court, Hong Kong. Suhodo, suami Dina, tak kuasa menahan tangis. Pria 1 anak ini tak menyangka
jika istrinya meninggal akibat kebakaran apartemen tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bilangnya dari bukti dan data-data di lokasi kejadian itu mengarah ke Mbak Dina. Terus langsung dibawa rumah sakit, diidentifikasi memang itu Mbak Dina. Korban Dina Martiana menjadi TKW ke Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga sejak 3 tahun lalu. Saat kebakaran, korban berada di lantai 26 dan terjebak, tak bisa menyelamatkan diri. Kabar kematian korban disampaikan oleh KJRI pada Sabtu siang. Pihak polisi Hong Kong sudah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, dipastikan bahwa korban TKW atas nama Dina Martiana asal Ponorogo. Keluarga berharap agar korban secepatnya bisa dipulangkan untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Platform streaming digital over the top milik PT MNC Digital Entertainment Tbk, Vision Plus, meluncurkan paket combo Asia bersama platform hiburan digital global ICE. Peluncuran Combo Asia merupakan kolaborasi strategis yang mengedepankan inovasi dan sinergi antara dua platform OTT Asia terkemuka ini. Esther Yu, ICE International Global Ambassador, turut memeriahkan peluncuran paket Combo Asia di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat yang dihadiri Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama istri tercinta Liliana Tanu Sudibyo. Dengan kerjasama ini kami bisa meningkatkan distribusi kami juga ke beberapa negara yang lain, dan kita juga sekarang lagi bahas mengenai beberapa kolaborasi dalam segi konten dan juga dalam segi co-production. Ya, semoga ini bisa meningkatkan production quality kami dan juga production distribution kami. Mengusung semangat streaming the new Asia, Vision Plus dan ICE berkomitmen dalam menyajikan tayangan terbaik, konten yang lebih kuat, serta pengalaman streaming yang lebih kaya dan relevan bagi pengguna. So we feel after understanding our users, memang saling melengkapi konten di Vision Plus dengan konten di ICE. So as we said earlier, we share the same vision, so we said it's a good fit to work together. Tapi matlamatnya memang untuk offer the best value for consumers. Melalui kemitraan ini, Vision Plus dan ICE berkomitmen menyajikan hiburan yang terus berkembang, mulai dari tayangan olahraga yang menyatukan penggemar dari level nasional hingga global, original series, dan microdrama dengan cerita autentik dari Indonesia hingga konten premium Asia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemotongan tumpeng oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman Liliana Tanu Sudibyo menandai syukuran peringatan ulang tahun ke-36 MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group sekaligus menjadi momentum pelaksanaan MNC AI Day. Acara bertajuk Empowering Innovation Through AI ini menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Haritanu Sudibyo untuk mendorong transformasi digital, sekaligus memperkuat digitalisasi perusahaan. Kemajuan teknologi itu akan berimbas kepada apa? Efisiensi. Ini tidak bisa dihindari. Jadi itulah kenapa saya dorong kepada semua. Memang kita juga tidak inginkan, tapi saya dorong kepada semua supaya harus mengikuti perkembangan yang ada. Dan harus juga belajar terus. Supaya apa? Supaya kita ini ya, nggak ada pengurangan orang lagi. Karena kemajuan teknologi, karena makin berkembang bisnisnya. Sejumlah karyawan pemenang MNC Sports Competition 2025 menerima penghargaan berupa piala dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi dalam memeriahkan HUT ke-36 MNC Group. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.